Kemudian, kita akan membahas koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang pertama, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda plus atau positif dan negatif merupakan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Dalam arti lain, peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y, dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan nilai Y. Rumus koefisien korelasi bisa dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan sigma X kurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari sigma kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, di mana X sama dengan korelasi antara X dan Y, kemudian X sama dengan nilai X ke Y, Y adalah nilai Y, dan N adalah banyaknya nilai. Kemudian akan kita bahas koefisien determinasi yang digunakan sebagai informasi yang mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Istilah koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R2 atau R kali R, dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam suatu data yang dihitung pada model statistik khususnya yang berhubungan dengan regresi. Secara umum, koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Nilai koefisien determinasi sendiri berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Suatu nilai ini bisa dikatakan baik jika ia berada di atas 0,5. Sebaliknya, suatu nilai koefisien determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Sehingga jika mengacu dari hasil penghitungannya, maka sebuah model regresi linear ganda dibilang layak dipakai jika nilai R2 lebih dari 0,5. Rumus koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai berikut. 1 dikurangi sigma Y kurang sigma Y kuadrat dibagi dengan sigma Y min Y kuadrat. Contoh soal metode least square. Kita bisa lihat data dari soal menunjukkan electricity cost dan machine hours. Dengan menggunakan metode least squares, kita disuruh menentukan fixed cost dan variable cost. Metode least squares bisa kita tentukan dengan menggunakan Excel yang sudah ada. Kita lihat data di sini merupakan data soal tadi, dan ini otomatis sudah dihitung oleh perhitungan yang sudah dirancang oleh Excel. Apabila kita ganti di sini, maka semua perhitungan akan berubah. Maka dari itu kita masukkan sesuai dengan data, dan akan kita temukan least square yang tepat dari jumlah cost deviation, divisi aktivitas X min X kuadrat X min X kali Y min Y aksen dan kuadrat Y min Y aksen. Metode least square dikatakan bisa cukup mudah karena sudah disediakan fasilitas Microsoft Excel dengan perhitungannya. Kemudian contoh soal korelasi analisis. Bisa kita dilihat di soal bahwa total factory overhead over the past 12 months is 108.000 dengan 5.760 machine hour. Bisa kita lihat juga bahwa the sum of the squares of the machine hour difference from average atau sigma X min X bar kuadrat adalah 850. Dan the sum of the squares of the factory overhead cost differences from average is sigma Y min Y kuadrat adalah 3.400. Machine hour difference from average multiplied by the factory overhead cost difference from average and sum adalah sigma X atau sigma X min X bar kali Y min Y bar adalah 1564.
Kemudian kita diminta untuk mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk factory overhead machine hour in the semiconductor manufacturing department. Kita lihat koefisien korelasinya adalah sigma X dikurangi X bar kali Y min X bar dibagi dengan sigma X min X bar kuadrat sigma Y X kuadrat. Kita lihat bahwa yang atas adalah factory overhead cost difference from average and sum, itu 1564 dibagi dengan akar 850 dikali 3400 yaitu 0,92. R kuadrat atau koefisien determinasi bisa dicari dengan 0,92 kuadrat dikurangi 0,8464. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah selalu menyertai kalian.